Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandria Octaviana, NIM 19032110092 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait estimasi fungsi produksi stokastik frontier untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Nah, untuk poin yang pertama, yaitu variabel analisis. Dalam mengestimasi fungsi produksi stokastik frontier, saya menggunakan 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen terdiri dari luas lahan atau X1, benih X2, tenaga kerja X3, pupuk X4, dan pupuk kandang X5. Kemudian variabel dependennya adalah hasil produksi atau Y. Sebelum menuju interpretasi hasil output, saya akan menunjukkan tutorial cara pengolahan data menggunakan Frontier 4.1. Teman-teman dapat menyimak pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu, untuk informasi, di sini saya menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengolah data menggunakan Frontier 4.1. Yang pertama, kita buka file atau data yang akan kita gunakan atau kita olah pada folder Frontier 4.1. Pada folder EPP. Kemudian klik latihan EPP. Selanjutnya, di sini itu sudah ada beberapa data, yaitu ada data responden, ada jenis data, atau tahunnya yaitu cross section, kemudian ada jumlah produksi atau variabel dependen atau Y, kemudian ada luas lahan atau variabel independen X1, benih X2, tenaga kerja X3, pupuk X4, dan pupuk kandang X5. Nah, langkah yang kedua, kita copy dulu keterangan datanya. Kita copy di sebelahnya. Nah, kemudian kita copy data responden dan jenis datanya terlebih dahulu. Ini jumlah respondennya ada 60 ya. Kita paste. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mentransformasi data dari variabel dependen dan variabel independen menjadi logaritma natural atau len. Caranya bagaimana? Nah, pada kolom 5M atau M5, kita klik sama dengan, kemudian len, kemudian buka kurung, kita klik 1300 pada C5, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini kita drag ke samping, kemudian kita drag sampai ke bawah. Nah, kalau sudah, ini datanya sudah berbentuk len ya. Kemudian kita buka lembar baru pada Microsoft Excel. Setelah itu kita copy data yang sudah berbentuk len. Kita copy dulu. Kita copy pada lembar baru Microsoft Excel. Nah, biar lebih rapi, ini dapat dikasih border atau garis. Kemudian kita susun datanya tadi menjadi 6 digit di belakang koma dengan ngeklik di toolbarnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah selesai, kita save as, teman-teman. Di save as, kita save, kemudian kita letakkan pada folder Frontier ya. Nah, kita ganti extensionnya menjadi ms.txt. Nah, ini ms.txt. Nah, kita rubah namanya menjadi epp-len. Kemudian kita save. Oke. Yes. Nah, setelah itu kita close. Nggak usah di save.
di close saja langsung. Kemudian kita cari data yang ada di frontier atau di folder frontier 4.1 yang epplen.txt ini kita rubah extensionnya menjadi DTA dengan cara merename-nya. Kita rubah menjadi DTA, kemudian yes. Nah, setelah itu kita buka aplikasi frontiernya. Nah, ini bentuk aplikasi frontiernya. Di sini banyak coding-codingannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita klik T, kemudian 1, kemudian epplen.dta, kemudian epplen.output, selanjutnya yaitu 1 Y60. Ini menunjukkan jumlah data atau jumlah respondennya sebanyak 60. Kemudian 1 atau time period. Kemudian 60 lagi yaitu observasinya. Kemudian 5 yaitu jumlah variabel independen. Selanjutnya Y, kemudian N. Nah, keluarlah epplen.out. Kita lihat epplen.out-nya. Nah, ini dia, yaitu bentuk hasil output dari frontier 4.1. Nah, di sini ada nilai LR test. Ada nilai LR test yang menunjukkan apakah data tersebut itu layak jika diolah menggunakan frontier. Kemudian ada nilai gamma, ada nilai beta 0 yang menunjukkan konstanta, ada beta 1 ini menunjukkan X1 yang mana bagaimana sih pengaruh variabel X1 terhadap efisiensi petani. Nah, beta 2 itu X2, beta 3 X3 dan seterusnya. Kemudian ada nilai technical efficiency estimate yang mana ini menunjukkan nilai efisiensi petani, apakah petani tersebut sudah efisien atau belum. Kemudian yang terakhir ada mean efisiensi. Ini tadi yaitu output dari frontiernya. Untuk penjelasan ataupun penjelasan dari interpretasi hasil datanya akan saya jelaskan menggunakan media PPT agar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Sampai jumpa lagi, semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman? Pastinya sudah paham dong terkait bagaimana sih cara mengolah data menggunakan Frontier 4.1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan interpretasi dari hasil output. Pertama yaitu nilai LR test of the one-side error dengan hipotesis bahwa H0 tidak ada kasus inefisiensi dan H1 ada kasus inefisiensi. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa nilai LRT sebesar 6,311 lebih besar dari 5,138 atau nilai kode Palm, sehingga H0 ditolak. Artinya tidak ada kasus inefisiensi. Kedua, yaitu nilai gamma. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai gamma pada T hitung sebesar 17,197 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,0 atau alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa 0,949% error prone disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,051% disebabkan oleh resiko. Ketiga, yaitu pengaruh tiap variabel terhadap output. Pada beta 1 atau X1 dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 4,691 lebih besar dari T tabel 2,0. Artinya variabel luas lahan atau X1 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Apabila X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,792%. Kemudian pada beta 2 atau X2 dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,787 lebih besar dari T tabel 2,0.
Artinya, variabel benih atau X2 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Apabila X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,279%. Kemudian yaitu pada beta 3 atau X3 dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1,084 lebih kecil dari T tabel 2,0, artinya variabel tenaga kerja atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Selanjutnya, yaitu pada beta 4 atau X4 dapat diketahui bahwa nilai min T hitung sebesar min 3,956 lebih besar dari min T tabel yaitu min 2,0. Artinya, variabel pupuk atau X4 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Apabila X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,178%. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada beta 5 atau X5 dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,443 lebih kecil dari T tabel 2,0. Artinya pupuk kandang atau X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Keempat yaitu terkait dengan nilai technical efficiency estimate. Yang pertama pada petani 5 dapat diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis petani 5 sebesar 0,825 lebih besar dari 0,8. Artinya petani 5 dikatakan efisiensi secara teknis. Kemudian pada petani 21 dapat diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis petani 21 sebesar 0,794, lebih kecil dari 0,8. Artinya petani 21 dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Kemudian pada petani 40 dapat diketahui bahwa nilai estimasi efisiensi teknis petani 40 sebesar 0,945, lebih besar dari 0,8. Artinya petani 40 dikatakan efisiensi secara teknis. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu terkait dengan min efisiensi. Dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi yang dicapai petani yaitu sebesar 0,852 lebih kecil dari 0,8. Artinya rata-rata petani dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.